Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya memiliki sebuah atau dapat kiriman ya, membeli barang yang digunakan untuk mengecharge ya. Tampilannya seperti ini gambarnya. Ini tulisannya PD plus HC fast 100 watt ya, support quick charge. Ada PD, ada USB, ada fast charge, display screen, tulisannya apa ini, charging expert, OCP, OTP, OVP. Tampilan dari belakangnya seperti ini ya. Jadi modelnya banyak sekali, ada WLX 899 plus, WLX 899, kemudian ada WLX 896, kemudian ada lagi yang WLX 8965. Kita akan buka dulu. Tampilannya seperti ini. Ini mereknya, boxnya seperti ini ya. Ini dilapisi sebuah busa keren Altic. Nah, ini nanti akan saya gunakan untuk ngecas handphone dan ngecek ya. Kemudian di dalamnya ada kitab-kitab suci seperti ini, standar ya. Ini tampilannya yang ini, tipenya berapa ya ini? Nggak ada tipenya, jadi nggak bisa menentukan yang tipe apa ini. Cuma ada tulisan 6 charge with a digital display. Cuma seperti itu. Ini ada kabelnya. Kita tonton aja dari gambarnya ya. Nanti mungkin kita bisa menentukan ini termasuk tipe yang mana dan spesifikasinya seperti apa. Ya, kita akan lihat di sini. Kalau dilihat ini kan putih semua, nggak ada yang merah. Ini ada yang merah, ada yang putih. Berarti yang kemungkinan besar adalah yang ini teman-teman, yang model WLX 899. Mohon maaf kalau nanti ada salah ya. Inputnya ini total powernya 40 watt, outputnya 5 volt 8 ampere max, automatic identification of charging, support sampai 6 USB equipment, kemudian charge simulation ya. Charge simultaneously, maksimal outputnya 8 volt 2,4. tulisannya ini quick charge, tapi gambarnya beda teman-teman ya. Teman bisa melihat kalau yang quick charge itu ada merah-merahnya ini sama ada hijaunya. Kalau yang ini sepertinya ya kayaknya nggak support quick charge sih, tapi ini lumayan untuk mengecek apa itu namanya teman-teman, arus charge pada sebuah HP atau untuk mengecek kabel yang support quick charge atau enggak. Kita akan colokkan, kita coba nyalakan. Tampilannya seperti ini teman-teman, bisa melihat ya, ada tulisan 5 volt, slot 1, output 1, 2 itu masih 0 berapa? 0 ampere. Kita coba colokkan sebuah kabel di slot 1 teman-teman. Oke, slot satunya agak membagongkan, colokannya agak berat sih. Oke, kita colok seperti ini. Kemudian kita coba ngecas ya, ngecas sebuah power bank dulu aja lah untuk mengecek apakah normal atau tidak. Kita colok yang sini. Nah, ini sudah muncul arusnya 0,7 teman-teman ya. Kita pindah untuk mengecek satu persatu. Oke, nyala 0,7, ada tegangannya ini kebetulan 100%. Kita colok yang lain, yang ketiga 0,6 ya. Oke, harusnya 0,6. Oke, 0,6. Oke, berarti ini aman itu dalam artian bisa ngecas. Kemudian selanjutnya kita akan colokkan sebuah handphone teman-teman. Tampilannya seperti apa? Di sini kalau dilihat itu bledeknya,
ini support hanya bisa narik 1,7 ampere ya teman-teman ya. Dan ini cocok banget kalau digunakan untuk mengecek kondisi tablet teman-teman, apakah ini bisa ngecas atau tidak. Ini contohnya ya, ini saya colokkan apakah ini arusnya masuk. Nah, arusnya masuk 0,4 ya, 0,4. Cuman ini kalau di on kan itu nggak mau. Ya, ini ada arusnya tapi nggak mau di on kan. Oke, ini saya gunakan untuk mengidentifikasi tegangan saja teman-teman. Ini apakah ada arusnya atau enggak, saya gunakan untuk servis tablet. Ini ya, saya contohkan ini narik arus tetapi nggak bisa dinyalakan. Kita coba yang ini teman-teman ya, tablet ini tuh nggak nyala, dicas juga nggak mau. Oh, ini bisa ini. Ini bisa nyala teman-teman, tapi bisa digunakan untuk ngecek juga. Ini nggak bisa quick charge ya teman-teman ya, seperti di kemasan. Menurut saya ini worth it banget kalau teman-teman itu sebagai teknisi ya. Ini kita coba matikan dulu aja, kita shutdown. Makanya ini harganya murah teman-teman. Jadi saya mungkin salah pilih ya, harusnya saya mencari yang support quick charge. Memang harganya jauh lebih mahal sih. Oke, kita akan coba akan cek ya kondisi tablet ini mati itu harusnya dia menarik arus berapa teman-teman. Dia arusnya bisa 1,1 ampere. Yang tadi ini yang kondisi tabletnya normal ya, jadi yang tadi itu tadi, yang ini teman-teman, ini tabletnya itu nggak bisa menyala teman-teman ya, bisa menyala, tetap bisa ngecas. Ini saya coba, itu bisa ngecas, tapi cuman lama. Arus yang ditarik dia itu hanya 0,3 teman-teman. Ya, kita buktikan teman-teman, hanya 0,4 arusnya. Ini ya, mungkin nggak kelihatan 0,4. Ini 1,2, kondisi mati, sama-sama mati. Berarti ini kan ada tanda bahwa mungkin IC powernya itu problem atau bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, kita coba nyalakan. Kalau kondisi nyala itu dia narik arus berapa teman-teman, apakah dia naik atau enggak teman-teman ya. Ternyata masih tetap di 1,2, malah turun ya tadi. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada tanda bahwa yang sedang melakukan charge itu di port nomor berapa. Teman-teman bisa melihat. Ini kedipnya, teman-teman bisa melihat ini port nomor 1 persis, yang ini port nomor 2. Terus apakah ini bisa ngecas lebih dari 1? Jawabannya yes, ini bisa teman-teman. Dengan arus
apakah berbeda ataukah semakin turun arusnya. Nah, arusnya berdiri sendiri ya teman-teman ya. Yang ini tablet ini itu 1,6, ini 0,4, kemudian ini 0,7 miliampere, 0,7 ampere. Jadi intinya percolokan ini itu support dengan charger independen ya. Jadi dia kan ada beberapa, sebuah charger itu dia tidak support digunakan secara bersamaan teman-teman ya, dimana arusnya itu nanti akan berbeda ya. Berbeda itu dalam artian kalau tidak dicolok itu bisa maksimal bisa sampai 2 ampere, tapi kalau nanti colokannya itu bertambah itu arusnya itu akan berkurang teman-teman, dibagi dengan yang port yang lain. Tapi kalau yang ini tidak, ini independen, betul-betul dijamin ini independen. Makanya dayanya tadi totalnya sampai berapa ini, 40 watt. 40 watt kalau misalkan dibagi 6, 1 2 3 4 5 6 itu sekitar dapatnya berapa, 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere ya, hampir 6 ampere teman-teman ya. Hampir per port ini bisa 6 amperan teman-teman. Tapi dari sini itu enggak ada keterangan automatic charging, itu enggak ada ya teman-teman ya. Jadi memang automatic charging, quick charge ya, ini enggak support quick charge ya. Jadi ini biasanya ini digunakan oleh para teknisi handphone itu untuk mengidentifikasi apakah yang rusak itu di bagian CPU-nya atau di bagian regulatornya, ataukah betul-betul nggak ada arus yang masuk, apakah di bagian soket inputnya. Kalau yang ini tadi ya, ini sudah diperlihatkan bahwa ini itu ada arus, memang ada masuk tapi kecil banget ya, hanya 0,4. Ini menandakan mungkin soketnya jelas itu nggak mungkin, jelas itu terkonek. Jadi yang mungkin tuh yang pertama bisa jadi ini IC powernya itu yang jebol teman-teman ya, sehingga tidak maksimal memberi power ke semua perangkat yang dibutuhkan sama tablet ini. Jadi tablet ini itu mati teman-teman ya. Jadi saya beli itu hanya digunakan untuk, nah ini dinyalakan nggak mau kan, udah ini sudah saya setor powernya nggak nyala. Biasanya kalau ini normal nih, biasanya di sini ada lampunya itu kedip-kedip gitu teman. Ini ya teman-teman review dari saya tentang produk Altic yang 8 USB charge with a digital display. Ini bisa teman-teman gunakan untuk para teknisi untuk memperbaiki handphone ya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat layar LCD-nya sangat terang banget. Ini lampunya menyala teman-teman, jadi di dalam gelap pun itu sangat jelas banget ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Joko Vlog.